والسلام على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله المطهرين أصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang mencintai yang kami muliakan, ikhwan, akhwat, nahnu ikhwat. Kita adalah bersaudara. Agama kita adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan Islam datang bukan untuk mengajak peperangan. Yang ragu akan adanya forum ini hendaknya harus mendengarkan apa yang akan kita bicarakan. Yang ragu akan majelis ini biar dengar. Bahwasanya majelis ini bukan ngajak perang, bukan ngajak permusuhan, akan tapi bagaimana menyelamatkan saudara kita dengan sifat Nabi Ar-Raufir Rahim, penuh kasih kelembutan. Yang sangat kami cintai dan kami muliakan guru kita semua, pembela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Fadilatul Syekh Al-Habib Profesor Dr. Muhammad Bakar. Alhamdulillah, di kesempatan untuk bersama beliau dan duduk dengan orang tulus dalam berjuang itu, duduknya saja insya Allah akan memberikan di hati kita nur iman, kekuatan iman. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Ridwan yang juga akan bersama-sama kita membahas, mengkaji masalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Berbicara tentang akidah Syiah, tentunya kita harus tahu Syiah itu banyak. Akan tapi jangan sampai dengan kalimat Syiah banyak lalu kita menjadi kabur. Ini yang sering disampaikan bahwa Syiah itu banyak. Akan tapi jangan dengan kalimat Syiah itu banyak lalu kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini prinsip. Sebab ada provokasi yang mengatakan Syiah itu begini, sama, Syiah itu banyak. Sehingga di saat kita menemukan Syiah banyak, kita bingung lagi. Ada memang Syiah Zaidiyah, pengikut Imam Zaid bin Ali bin Hasan, Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah yang mereka ketahui Jarudiyah dan Syiah Zaidiyah, jumhur Zaidiyah adalah dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah menganggap para ayat Khalifullah Ar-Rasyidin sebagai imam juga. Hanya perbedaannya dari Sayyidina Utsman bin Affan didahulukan, diakhirkan setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian fikih-fikih mereka juga sangat dekat dengan fikih Madzhabul Arba'ah. 3/4 dari fikih mereka adalah Hanafi, sisanya adalah sama dengan mazhab yang lain. Adapun akidah mereka dekat akidah Mu'tazilah. Barangkali di sini kalau kita ingin mencermati kesesatan Zaidiyah bukan dari sisi Syiahnya, tapi sisi kedekatan dengan Mu'tazilah. Sebab Wasil bin Atha bagi mereka adalah imam yang ditokohkan. Jadi Zaidiyah adalah Mu'tazilah fil aqidah. Dan Zaidiyah bukunya adalah dia mengambil syarah-syarah dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang tidak banyak perbedaan kecuali masalah akidah, masalah pengambilan akidah mereka kepada Wasil bin Atha. Nah, ini adalah Zaidiyah. Ada lagi nanti Syiah yang lainnya. Kita tidak bicara Tarbulah yang mengatakan Imam Ali adalah Tuhan. Ini jelas orang sudah paham langsung keluar dari iman kita. Akan tapi yang kita bahas adalah yang tersebar saat ini. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah adalah pengikut Syiah yang mengatakan imam setelah Imam Ja'far as-Shadiq adalah Ismail yang kebetulan meninggal sebelum Imam Ja'far as-Shadiq. Sehingga dalam Syiah Ismailiyah sendiri ada cabang dua. Yang pertama mengatakan imamnya adalah Ismail bin Imam Ja'far as-Shadiq yang meninggal sebelumnya, tapi imam itu nanti gaib, macam-macam cerita. Yang kedua adalah keimamahannya kembali kepada anaknya, ya, Muhammad, yang namanya Muhammad bin Ismail dan seterusnya. Ini Syiah Ismailiyah. Kita tidak bicarakan Syiah Ismailiyah. Kebetulan apa? Di sisi kanan kita tidak ada Syiah Ismailiyah. Harus bedanya. Baru nanti ada Syiah yang namanya Syiah Ja'fariyah atau Imamiyah. Mereka mengangkat imam-imam yang imam kita juga. Imam kita, Imam Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, imam kita. Imam Hasan, Imam Husain. Kemudian sampai seterusnya sampai Imam Zaid, Imam Ali Zainal Abidin, kemudian kembali kepada Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam
Cuma definisi al-iman ini yang beda, sehingga sering kabur di sini. Termasuk slogan yang paling besar yang kadang menjadi kita tertipu adalah slogan cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kita ahli sunnah wal jamaah mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang gimana sih perbedaannya apa sih? Apakah ada perbedaannya? Mohon maaf, catatan besar. Yang tidak mengetahui tentang kesalahan akidah Syiah, makanya maksudnya kita menyebut kesalahan akidah Syiah Ithna Asyariyah imamnya Ja'fariyah ini tujuannya untuk membuat pembenahan. Atau kalau memang tidak bisa dibenarkan, ditinggalkan. Itu kaidah. Bukan berarti kita akan buat provokasi. Makanya ada sekelompok ormas apapun jika tidak mengerti kesalahan Syiah Ithna Asyariyah imamnya, bingung. Kalau beliau Profesor Muhammad Baharun diskusi membahas dalam sebuah buku sampai jadi disertasi doktoral, buah daripada tidak membaca bukan dari katanya. Ini penting. Jadi kalau menghukumi segala sesuatu tak harus tahu betul. Al-Qutub Malaysia Farman Tasawuri tahu betul di mana apa yang kita baca. Buku baca sumbernya mana, upah kutubnya apa, sandaran kutubnya apa. Ini Syiah. Akan tapi sebelum kita bicara tentang Syiah, ketahuilah Islam itu indah. Asas Islam itu adalah dua. Nabi SAW hidup dengan sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Kita kembali ke asas pokok dulu. Sebelum kita cabangi, Nabi hidup bersama para sahabat dan keluarga Nabi. Sehingga Islam ini pendukungnya adalah sahabat Nabi dan ahli bait keluarga Nabi SAW. Sehingga akidah kita adalah mencintai ahli bait Nabi SAW, keluarga Nabi, dan mencintai sahabat Nabi SAW. Yang membuang salah satunya pincang dan bukan agama Nabi Muhammad SAW. Ini harus. Kita teliti dari awal. Imam Ali bin Abi Thalib, imam kita, membawa riwayat hadis. Imam Hasan masih kecil pun mendapatkan riwayat dari jaddu, bahkan sampai itu an jaddi saya sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masa ke masa. Dan termasuk kalau kita tahu Indonesia Raya itu datang Islam itu dari para ulama, mulai dari yang terjun datang di Samudra Pasai, kemudian yang di Gresik dan seterusnya dari Gujarat. Silsilahnya adalah kembali kepada Hadramut, yang di situ adalah kembali kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kembali pada Irak, kembali kepada Nabi SAW. Mereka termasuk keturunan dari Nabi SAW, ahli bait Nabi SAW. Nah ini ahli bait Nabi SAW. Kemudian sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada orang memusuhi sahabat Nabi SAW bukan dari perjuangan Nabi SAW, keluar dari ini semuanya. Bagaimana Nabi SAW tidak punya sahabat? Al-Hawariyun dari kaum Nasrani, Hawariyun yang dekat dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi pun tentu punya orang-orang dekat. Maka lihat, akidah yang benar sininya adalah ini. Akidah yang benar adalah mengakui ahli bait Nabi SAW. Yang kedua adalah mereka adalah mengagungkan sahabat Nabi SAW. Dan memang di antara mereka ada perselisihan. Memang perselisihan di kalangan mereka itu untuk contoh bagaimana menyelesaikannya. Jangan jadikan bahan loh, di balik sahabat Nabi juga perang. Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidat Aisyah ini pembahasan khusus. Ada orang ketika ada fitnah macam-macam, kita pun dengan saudara, alhamdulillah Ustaz pun kadang bentrok bukan karena satu-satu, ada fitnah. Ini terjadi zaman ini. Dan adanya contoh pada zaman itu untuk kita jadikan saran apa cara untuk memberikan solusi. Ada fitnah di situ. Sayyidina Utsman bin Affan dan seterusnya. Baik. Ini harus ada dari atas dulu. Dan akhirnya yang meninggalkan ahli bait Nabi, yang anti ahli bait Nabi namanya Nasbi. Jadi Nasbi adalah yang benci kepada ahli bait Nabi SAW. Nah, dari ini jelas. Jadi kalau orang menafikan ahli bait Nabi, jelas bukan bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Atau yang menganggap ahli bait Nabi menafikan sahabat Nabi. Baik. Berarti dari situ sudah terpangkas. Kalau orang yang tidak mau mengakui sahabat Nabi SAW ini, kita tidak membicarakan kelompok si A, si B di hari ini. Akan tapi kita kembali kepada asas pemikiran. Sekarang kalau mungkin ada Syiah hari ini, orang Syiah yang datang di sini banyak. Jujur kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak ada caci maki, baik. Anda mungkin tidak mengatakan caci maki. Akan tapi kalau kita kembalikan ke atas. Lihat dari kitab-kitab mereka macam-macam. Ada Kutubul Arba'ah. Al-Kafi Al-Qulaini misalnya. Baca bagaimana kitab ini. Hujjah bahwasanya ada yang sahih dan sahih baik yang sahih. Bisa saja itu benar, akan tapi mereka menganggap justru yang kita permasalahkan adalah hadis yang dianggap sahih yang ternyata di situ ada membuang kaum muslimin, mengkafirkan dan sebagainya. Ini harus dijelaskan. Mulai dari istibsornya, kemudian Madrasah Turul Fakih dan masih banyak kitab Kutub Arba'ah, kemudian ada kitab tafsir mereka. Yang penafsir hari ini pun tidak ada gunanya kecuali kembali kepada tafsir mutaqaddimin. Ada abad ketiga itu ada penafsir Sayyid Al-Qummi, Al-Askari, Al-Ayyashi. Itu penafsiran kalau kita baca di dalamnya bagus tahu.
sehingga mereka secara otomatis terkafirkan oleh dirinya sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh siapa? Orang Khawarij. Yang mereka adalah orang sana. Imam Ali ditanya bagaimana lidahnya Imam Ali. Imam, ahum kufar? Apakah mereka orang kufar? La, hum minal kufri farrau. Mereka itu ingin lari dari kafiran, membersihkan akidah. Tapi nggak benar. Minal kufri farrau. Ahumul munafiqun? Apakah mereka orang munafik? La. Al munafiqun la yadhkurunallaha wa hum yadhkurunallaha katsira. Orang munafik tidak pernah berzikir, tapi orang kafir sedang baca Quran, sedang berzikir. Termasuk Imam Ali bin Abi Thalib sampai dikatakan dia punya Al-Quran, bahkan setelah membaca Al-Quran derai air mata yang masih ada di jenggotnya membawa tobat dan membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini akan kita bahas juga, kita masukkan Khawarij, kelompok model ini. Man haula manhum hum qaumun asabatuhum fitnatun fa'amu wa samu. Mereka itu adalah satu kaum pengen benar tapi salah bimbingan, salah petunjuk, sehingga pembuta matanya mengatakan kafir, masuk neraka, syirik, kafir. Ini musibah. Baik, kalau Syiah sebetulnya jelas, sehingga kami tidak ingin panjang lebar berdiskusi dengan Syiah. Baca tafsir An-Yasin, Umi, Al-Ash'ari, kemudian telaah tentang Rasulullah ini, bagaimana pendapat orang Syiah dan ulama-ulama Syiah, bukan buku sementara, baru nanti kita gamblang jelas. Ini diskusi ilmiah. Jangan sampai kita caci maki Allah. Kalau ada yang mengatakan apakah ada Syiah yang tidak kafir? Ada Syiah yang tidak kafir, karena dari orang Syiah sendiri ternyata mengingkari itu semua. Kalau benar seperti itu, iya. Cuman apakah yang itu sejenis ini? Maka kalau ada, kita menemukan orang Syiah mengatakan kami tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, kami tidak pernah mengkafirkan umat. Baik, bagus. Aku ingin orang Syiah seperti ini. Ayo kita kumpul-kumpul, lalu kita pergi ke perpustakaan, semua buku yang mengkafirkan Abu Bakar kita bakar. Kan begitu. Karena apa? Itu fitnah. Berani tidak buku-buku bakar bukunya As-Askari? Berani tidak? Ini kalau aja kejujuran kalau mencari kebenaran. Baik, Syiah sudah sangat jelas. Makanya diskusi tentang Syiah itu terlambat. Kita sudah punya buku-bukunya Al-Kahfi itu masih saya orang belum bisa baca kitab. Bukunya dari buku-buku Syiah sudah sangat jelas. Makanya kalau ada seormas yang masih bingung menghukumi Syiah, cuma ingat orang Syiah bukan untuk kita musuh, kita hantam, kita bantai. Islam tidak mengajak pembantaian. Akan tapi yuk kita diskusikan yang benar. Dan kita mohon wahai para ikhwan, kalau dalam diskusi ilmiah, jangan disebutkan kepada kelompok lain. Sekarang ada kelompok ini masukkan apa Yahudi, masuk entar dulu. Sebab ada di antara mereka yang berpegang dengan akidah yang sesat, nggak ada hubungannya dengan Yahudi karena terpleset. Sehingga nanti saya senjata maka Tuhan ada seorang yang belajar benar, katanya mudah mengkafirkan, sementara ada sekelompok umat mengatakan dia Yahudi, susukan Yahudi, darah dari Yahudi, padahal dia tidak pernah urusan dengan Yahudi. Dia akan marah dengan tidak, saya berjuang dengan duit saya keluar duit, bagaimana saya dikatakan Yahudi? Akan tapi kita ingin pada kelompok tersebut permasalahannya kan seperti itu, dan ada usul-usulnya, sehingga indah. Islam tidak ada bahkan tidak ada yang kafir. Cuma ini adalah Syiah sangat jelas, sehingga kita akan bedakan. Di dalam tubuh ahli sunnah wal jamaah sendiri ini, kita perlu mencermati rumah kita sendiri yang katanya ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ada kelompok yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah yang dikatakan tidak mudah mengkafirkan mestinya. Memang kalau kekafiran kafir, misalnya kelompok Ahmadiyah dihukumi kekafiran karena mereka yang memilih bahwasanya yang belum meyakini Mirza sebagai nabi maka dia kafir. Pilihan mereka. Orang Syiah yang ekstrim, orang Syiah yang ekstrim, ekstrim. Lihat yang mudah mengkafirkan mengatakan Quran, mereka mengambil bagian itu sendiri. Bahkan mengatakan bahwasanya Nasibi, fatwa orang yang paling besar. Ini bikin kejutan saja tidak saya sebutkan. Orang yang paling besar yang fatwanya paling didengar hari ini mengatakan bahwasanya Nasibi adalah keluar dari Islam, bahkan lebih bahaya dari Yahudi dan Nasrani. Nasibi itu siapa? Nasibi adalah yang mengakui Abu Bakar dan Umar. Ini padahal tulisan-tulisan dari pemikir-pemikir sekarang sudah mengatakan jangan kita menolak Abu Bakar Umar. Tapi ternyata pemikir besar mereka keluar lagi karena memang kembali kepada usul yang ditulis tafsir-tafsir pendahulunya sekali Umi Ayashi. Ini permasalahannya. Wahai ikhwan di Syiah yang dengar semua.
Kemudian siapapun dari umat Islam, dari ahli sunnah wal jamaah yang mereka